Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in." Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umatku itu yang usianya melampaui itu, maksudnya adalah yang melampaui 70, yang usianya lebih dari 70, itu ada. Tapi sangat sedikit. Jadi kalau di antara kita sekarang ada yang usianya 59 tahun lebih 11 bulan. Halo? Bapak jangan nuding-nuding sampingnya. Karena ketika nuding itu lebih banyakkan ke kita daripada ke sana. Ke sana satu, ke sininya itu 4. Gitu. Baik, jadi Rasulullah mengisyaratkan, memberi warning. Umatku itu standar usianya antara 60 sampai 70. Jadi kalau kita Jumatan di masjid kita, kemudian selesai Jumatan itu kita hitung ada berapa di antara jamaah yang usianya di atas 70. Kita bisa hitung dengan jari kanan kita. Paling kalau tidak 3, mentok 5 di antara yang ada. Rata-rata sudah dipanggil oleh Allah. Jadi kalau saya lihat wajah-wajah di sini kayaknya wajah-wajah yang sama, mirip-mirip. Bakalan meninggal semuanya. Termasuk yang ngomong, nggak ada jaminan kita yang lebih muda kemudian kayaknya belakangan gitu, nggak ada jaminan. Wa huwa biyadillah, soal kapannya yang pasti itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi Rasulullah memberikan warning seperti itu berdasarkan kalau kita mengacu kepada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ada kalimat begini, wa balagha arba'ina sanah. Ketika seseorang itu sudah sampai pada usia 40 tahun, yang kemudian dalam para ahli tafsir itu bertanya, kenapa Allah menyebutkan dalam ayat ini ketika seseorang sampai pada usia 40 tahun? Ada apa dengan usia 40 tahun? Jadi Bapak dan Ibu, ternyata kalau kita korelasikan dengan hadis tadi, kalau kita diberi jatah umur oleh Allah sampai 60 tahun, sementara perjalanan hidup dan kehidupan kita sudah sampai 40 tahun, berarti 2/3 jatah umur yang Allah berikan itu sudah berlalu. Sudah kita pakai, sudah kita lalui. Tinggal 1/3. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau digambarkan, kalau ada orang punya hutang 60 juta, giliran mengembalikan hutangnya, dia punya uang 20 juta. Pertanyaannya, ketutup nggak utangnya? Enggak. Orang dikasih jatah umur 60 tahun, perjalanan hidupnya sudah sampai 40 tahun. Yang 20 tahun ini, kalau kita pakai hitungan matematik hutang untuk menutupi kekurangan kita, mengejar ketertinggalan amal kita, itu hitungan matematiknya tidak ketutup. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dalam bentuk doa. Di balik doa itu ada fawaid. Di balik doa itu ada poin-poin petunjuk Allah untuk itu kita lakukan. Apa kalimatnya? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah ya Rabb, auzi'ni. Auzi'ni dalam tafsir disebutkan ilhamni. Ya Allah ya Rabb, berikanlah ilham kepadaku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah, agar aku menjadi hambamu yang senantiasa mensyukuri atas setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadi yang poin yang pertama, Allah memberitahu kepada kita, kalau kita itu
masih diberikan kesempatan umur, Allah menyuruh kepada kita agar meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah, apa itu syukur? Ibnul Qayyim Az-Zawzi memberikan kaidah tentang syukur sederhana sekali. Asyukru isti'malu ni'am fi ma la yukrahul mashkur. Yang disebut syukur itu adalah orang yang menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Suara kita, nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau kita naik mobil, ada motor ada kenceng. Ternyata saya lagi baru sekali menikmati jalur ke sini. Cukup padat begitu ya. Motor empet-empetan begitu ya. Itu kalau motor ada nyelonong, nyerempet spion mobil kita, pecah enggak, tergores enggak. Cuman spion kita ada belok aja begitu. Yang naik motor tidak ngasih isyarat minta maaf, bablas. Kemudian kita buka kaca jendela mobil. Kepala kita ngelongok sedikit. Kira-kira bunyinya apa? Allahu Akbar. Kayaknya tidak mungkin banget. Yang di Ragunan mulai keluar kan? Dasar nyet. Baru nyetnya belum mau nyet. Artinya kata-kata kotor keluar, kalimat merendahkan orang lain, menyamakan orang itu sama dengan hewan. Maka saat suara itu bunyi, Allah tidak ridho, Allah tidak senang, Allah tidak suka. Maka saat itu kita disebut orang yang kufur nikmat suara. Kita punya harta, kita keluarkan untuk sesuatu yang Allah tidak ridho. Kita disebut orang yang kufur nikmat harta. Punya jabatan, mengeluarkan kebijakan, Allah tidak ridho, Allah tidak suka. Saat itu kita disebut orang yang kufur nikmat jabatan. Jadi yang harus kita pastikan, jamaah semuanya, ketika kita bangun pagi, sampai kemudian kita tidur kembali, pastikan perjalanan kehidupan kita mulai keluar rumah, sampai aktivitas di luar rumah, kemudian balik lagi ke rumah. Pastikan semua langkah kita itu Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah memberikan pahala pada setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Kalau itu yang muncul pada kehidupan kita, kalau itu yang kita lakukan dalam keseharian kita, maka itulah yang kemudian disebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Masih nyambung ini? Ini kalau ngisi ba'da zuhur itu kadang-kadang saya itu kelihatannya serius kadang-kadang, kelihatannya gitu. Sampai khusyuk, kadang-kadang sampai meneteskan air. Tapi dari mulut, bukan dari mata. Berarti ngeces kan itu, saking khusyuk mendengarkannya, kayaknya fokus gitu. Makanya seringkali kalau ngisi di BSI atau di Telkom kata Subroto, ada yang dekat sini biasanya di Angkasa Pura 2. Gitu. Saya bilang, bapak-bapak, ngantuk itu adalah nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau ngantuk, jangan dipaksa mata ini melek. Jangan dipaksa kemudian apalagi membawa jepitan baju, matanya dijepit biar melek terus gitu. Jangan, sudah. Cara mensyukuri nikmatnya ngantuk itu tidur. Jadi kalau mulai kajian begini, kalau ngantuk, langsung aja berdoa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur. Enggak apa-apa. Insya Allah pahalanya dapat. Cuman ilmunya yang enggak dapat. Itu yang bedakan. Nanti ujungnya kayak ada orang umroh bawa kucing. Kucingnya berangkat meong, pulang dari sana tetap meong, enggak rubah. Kenapa? Enggak dapat ilmunya masalahnya. Baik, jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan?
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana memahami tentang syukur bahwa ucapan alhamdulillah itu adalah bentuk ungkapan syukur, iya. Bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, iya. Tetapi secara luas syukur itu adalah memastikan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, harta yang kita keluarkan, semuanya itu ketika Allah senang, Allah ridho, Allah suka, Allah memberikan pahala kepada kita, itulah syukur. Sederhana. Kemudian yang kedua, apa yang mesti harus kita lakukan di dalam memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan? Ini mohon maaf ini. Bapak berapa usia sekarang? 56. Berarti kakak saya 1 tahun. Bapak berapa sekarang? 56 juga. 4 tahun lagi, Pak. Nyampe 60-nya maksudnya, bukan meninggalnya. Kalau meninggalnya kan terserah Gusti Allah besok atau besok lusa ya. Tapi kalau standar usia tadi, kalau sampai 60 tahun berarti kalau saya 5 tahun lagi. Kalau harus sampai 70 berarti 15 tahun lagi. Tetapi yang harus kita pastikan adalah ketika kita mampu mengisi sisa umur yang Allah masih berikan, itu yang harus kita pastikan. Yang kedua, wa an a'mala shalihan tardha. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hidayah kepadaku. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hidayah kepadaku ya Allah. Berikan ilham kepadaku ya Allah. Agar aku beramal amalan-amalan yang soleh, yang Engkau ridhoi. Poin yang kedua ini, Allah menyuruh kepada kita agar kita melakukan akselerasi amal soleh. Al-musara'ah ila amalin soleh. Kita mesti harus melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh adalah salah satu bentuk tiket untuk masuk surga. Yang satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Dan ini selalu beriringan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Untuk orang yang beriman dan beramal soleh itu baginya adalah surga. Pertanyaannya Bapak, Ibu, jamaah semuanya. Halo? Kita santai-santai aja ya. Baik. Jamaah semuanya, Bapak Ibu, kita punya dosa apa tidak? Banyak apa sedikit? Ini tanya beneran ini. Jangan buat emosi saya ya. Kita punya dosa enggak? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak banget apa banyak? Baik. Saya bawa sesuatu untuk ngasih gambaran kepada bapak-bapak semuanya. Ini serius ini. Saya mau pesan untuk siapkan LCD. Saya nggak berani. Kenapa? Karena ini baru mau masuk sekali. Saya nggak bisa minta-minta. Makanya kemudian, walaupun itu dalam rangka apa yang kita bahas biar lebih maksimal. Tapi kemudian mudah-mudahan ini mewakili ya. Baik. Jamaah rahimakumullah, saya kasih gambaran begini. Dulu ketika kita baru dilahirkan, kondisi hati kita itu seperti ini. Bening, bersih, tidak punya dosa. Disebutkan kullu mauludin yuladu
alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan bening bersih tidak punya dosa. Kondisinya seperti ini. Makanya, kenapa bayi itu meninggal, kemudian nanti dijamin masuk surga? Atau sebelum balik, kemudian itu nanti akan masuk surga? Karena masih bersih. Walaupun dia katakanlah ada anak TK, SD yang belum balik, ngomong jorok, dia melakukan kesalahan. Dia tetap bening bersih seperti ini. Dia tidak dosa. Karena memang belum balik. Kalau meninggal, menjadi tabungan kedua orang tuanya nanti di surga. Begitu. Nanti akan menjadi pelayan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian sesudah balik, perjalanan hidup dan kehidupan kita, kata Nabi, ketika seorang itu, orang yang beriman itu berbuat dosa, innal mu'mina idza akhta'a. Ketika orang yang beriman itu berbuat dosa, di dalam hatinya itu ada titik hitam yang mengotori. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Meninggalkan sholat. Bapak-bapak, ibu, sesibuk apapun kita, jangan pernah coba-coba urusan sholat. Kita tinggalkan. Risikonya, hati kita itu akan cepat hitamnya. Karena itu adalah bentuk dosa besar. Ngomong jorok, berbohong, merendahkan orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Ini yang kemudian disebut wadzalikar. Dalam surat Mutaffifin disebutkan, kalau orang itu berbuat dosa, maka hatinya hitam kelam itu karena perbuatan yang dilakukan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan hatinya itu hitam kelam, itu adalah karena perbuatan dosa yang orang itu lakukan. Sehingga hatta taghliqa qalbahu, hatinya menjadi hitam seperti ini. Bapak, Ibu, kalau kita meninggal dalam keadaan seperti ini, inilah yang kemudian disebut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Karena masih banyak dosa yang mengotori hatinya. Allah belum ampuni dosa dan kesalahannya. Pertanyaannya, ini biar bersih bening kembali kita apakan? Halo, kita apakan, Mbak? Dibuang, diganti yang baru. Diminum, diganti yang baru. Boleh. Itu teorinya masing-masing boleh lah. Cuman Bapak, Ibu, terus kalau istri berbuat dosa? Ini urusannya pulang tidak dimasakin ini nanti. Baik, itu teori air ya. Teori air ini boleh kita buang, kita ganti yang baru. Boleh kita minum, kita ganti yang baru, boleh. Tapi ada cara yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Wa amilus solihat. Melakukan amal soleh itu Bapak dan Ibu, itu akan menjadi rubahnya sebuah titik hitam yang segitu banyak yang menenggelamkan hati itu. Pesan Rasulullah apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ingat, kalau kamu pernah melakukan sesuatu yang dosa, maksiat, kemungkaran, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu pernah melakukan dosa, lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Lakukanlah amalan-amalan yang soleh. Lakukanlah hasanat, kebaikan-kebaikan. Niscaya dengan amalan soleh itu, Allah akan kikis dosa dan kesalahan kalian sokula qalbuhu, sehingga hati itu bening bersih kembali. Jadi gambarannya begini. Anggap saja ini kesempatan umur kita. Ada yang 5 tahun lagi, ada yang tinggal 1 bulan lagi, atau ada yang besok, ya.
andaikan jam 1, enggak usah sampai besok, jam 1 malam nanti kehidupan kita berakhir, Bapak Ibu, pastikan mulai saat ini sampai menjelang jam 1 malam nanti, ada amalan yang kita lakukan yang pahalanya itu terus mengalir. Bentuknya apa? Wakaf, sedekah jariah. Itu adalah bentuk amalan yang akan terus mengkikis, yang akan mengikuti kita sampai di alam barzakh, yang menjadikan hati kita itu akan bening dan bersih kembali. Kita sedekah 100 rupiah. Rubah apa belum? Rubah apa belum? Sudah. Tapi kedengeran? Boleh enggak sedekah 100 rupiah? Boleh apa enggak? Ya Allah Pak Eris. Pendukungnya banyak banget sih di sini. Sedekah 100 rupiah. Bapak Ibu, sampean itu kalau ke Semarang, mampir di rest area, yang dicari duluan apa? Teh hangat apa toilet? Jujur. Hah? Toilet. Sepakat ya? Bayarnya berapa? 2.000. Yang premium berapa? Yang pakai kartu? 5.000. Yang enggak pesing-pesing itu, wangi kalau masuk pakai kartu 5.000. Kalau yang 2.000 aromanya macam-macam. Ya. Jadi kalau kita toilet itu bayarnya 100 rupiah, kata yang jaga toilet, Pak, Bapak mau masuk? Iya. Bayar 100 rupiah? Iya. Baik. Bapak cuma boleh pegang pintunya saja. Tidak boleh masuk. Ya udah kebelet itu. Ya sudah 200 rupiah. Baik. Pak, masuk kamar mandi itu kaki kiri dulu. Silakan Bapak masuk kaki kiri, kaki kanan tidak boleh masuk. Ya sudah 300 rupiah. Baik, silakan Bapak masuk. Ini bulan lampunya baru diganti, slot pintunya juga baru diganti, airnya sudah penuh. Silakan Bapak masuk. Tapi mohon maaf, gayungnya saya ambil. Tidak dipinjemin gayung. Apa artinya? Masuk toilet saja, kalau bayarnya kurang, itu tidak sukses. Ketika kita masuk di perusahaan ini, di PT ini, kita kerja di sini, ketika persyaratannya itu kurang, tidak bakalan diterima. Ini kita mau masuk surga, kebayang begini. Sampeyan bayangkan nih. Infak hari Jumat 2.000 rupiah. Hari Sabtunya dosa lagi. Minggu dosa lagi. Senin dosa lagi. Selasa dosa lagi. Nanti Jumat 5.000. Ini pertanyaannya cepetan mana? Hitamnya sama beningnya. Jadi Bapak dan Ibu, beramal soleh, kenapa menjadi sesuatu yang ahamun? Menjadi sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting. Karena itu hakikatnya, kita nolong orang, kita bersedekah, bantu orang, hakikatnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Akan menjadi tazkiyatan linnufus, akan menjadi pembersih terhadap hati kita. Infak yang terus kita lakukan, katakanlah, ini kemarin saya dapat pelajaran. Ada orang yang setiap pagi tadarus Al-Quran, di depan di mejanya begini, ada kotak yang disiapkan dari kongguan itu. Setiap selesai ngaji pagi, tadarus pada subuh, dia masukkan uang itu, sedekah pagi. Terus, nanti 1 bulan baru disalurkan ke masjid atau ke TPA, dari infaknya itu. Mikir, ya Allah, ini orang awam, tapi subhanallah, luar biasa. Jadi, jamaah rahmatullah, sedekah kita, tadarus Al-Quran kita berupaya berusaha menjaga sholat kita berupaya berusaha menjaga lisan kita agar orang lain itu aman dan nyaman dari ucapan dan perbuatan kita.
itu akan berdampak kepada kondisi hati kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan, hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang disebut semua amal soleh, apapun bentuknya, haji, umroh, tadarus Al-Quran setiap hari yang kita lakukan, itu akan berdampak seperti ini. Kalau kemudian Bapak dan Ibu, kita mati dalam keadaan seperti ini, inilah yang kemudian disebut mati dalam keadaan husnul khotimah. Artinya apa? Husnul khotimah itu bukan sesuatu yang sekonyong-konyong kita berdoa. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Wala takhtim alaina bisu'il khotimah. Ya Allah, ya Rabb, matikanlah aku dalam keadaan mati yang baik, ya Allah. Husnul khotimah, ya Allah. Jangan kau matikan aku dalam keadaan su'ul khotimah, ya Allah. Tiap hari berdoa kepada Allah. Tapi ikhtiar untuk melakukan membersihkan hati. Beramal soleh jauh dari kehidupannya. Tidak akan merubah. Tidak akan terjadi yang namanya husnul khotimah. Jadi sisa umur ini, kesimpulannya Bapak dan Ibu, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berjuang menjadikan hati kita bening bersih kembali sebagaimana kita baru dilahirkan. Jadi apa tadi yang pertama yang harus kita lakukan? Meningkatkan syukur kita kepada Allah. Memastikan mulai bangun pagi sampai tidur kembali, setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan, pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah suka. Yang kedua, kita mesti harus melakukan akselerasi amal soleh, percepatan di dalam beramal soleh. Maka dengan itu, insya Allah, Allah akan jadikan ujung kehidupan kita akan bening bersih kembali seperti ini. Perjuangan kita, sekali lagi, hakikatnya adalah menjadikan hati kita bening bersih kembali di akhir perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan. Masih 3 lagi yang belum kita bahas. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan, semoga saya jadi badal lagi insya Allah. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semuanya. Nanti kalau sudah ketemu lagi, kemudian sudah kita bahas, saya akan share. Atau nanti pulang saya share deh materinya ini. Materinya judulnya adalah Hidup Mulia dan Berkah di Usia Senja. Poinnya sebenarnya lebih kepada memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan. Apa yang harus kita lakukan? Hanya 5 poin. Kalau saya tulis itu menjadi 180 halaman jadi buku. Judulnya Rahasia di Balik Usia 40 tahun. Tapi kalau buat PowerPoint itu cuma jadi 14 poin. Nanti bisa dibaca. Enak bacanya itu insya Allah. Jadi nanti pulang dari sini, keluar dari pintu, jangan sampai, tadi ngajinya apa? Bagus. Bagusnya gimana? Lucu. Lucunya gimana? Saya sampai nangis-nangis. Lucu kok sampai nangis-nangis? Berarti nggak bisa cerita kan? Mau saya bapak-bapak dan semuanya, nanti pulang dari sini, saya langsung, tapi sambil jalan kalau belum sempat nanti saya share ke jenengan ya. Nanti tolong materinya minta ke beliau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau rada gelitik-gelitik. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bagaimana kita tahu di ibadah yang kita lakukan itu bisa menghapus minimal setengah dari dosa ya? Kita tahu bahwa itu memang ibadah itu diterima. Ya. Dan kita bisa tahu bahwa itu tuh bakal menghapus dosa yang lalu. Ya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, tapi kita harus berupaya mendasari apa yang kita lakukan itu berdasarkan